Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah para rawuh sedaya semuanya yang kami hormati, malam ini kita bisa memulai ngaji lagi setelah beberapa hari kemarin libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena libur ada acara masing-masing. Kali ini yang kita baca adalah kitab Bidayatul Hidayah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta mongko lamun ono sapa sira la tusadifu iku ora nemokno sapa sira hadza ing iki alhub min qalbika saking ati sira fashtighaluka mongko utawi ketunggule sira bitala bitakhallusi kelawan nuprih selamat minal halaki saking kebinasaan ahammu iku luwih penting minishtighalika tinimbang saking ketunggule sira binawadiril furu'i kelawan nerecele piro-piro cabang wa ilmil khusumati lan ilmu piro-piro poro padu. Artinya kita itu sebaiknya mencari aman dari kehancuran daripada kita itu sibuk mempelajari furuk-furuk dalam agama yang sifatnya ini tidak begitu perlu. Kemudian daripada kita itu mempelajari ilmu perdebatan, lebih baik kita cari aman. Terus sekarang adalah pembahasan riya. Wa ammar riya'u anapun utawi riya. Fahuwa mongko utawi ar-riya asyirku iku syirik al-khafiyyu ingkang samar. Riya itu adalah syirik yang samar. Karena apa? Ya karena beribadah karena selain Allah. Gitu. Kalau yang syirik jali kan jelas. Ada orang menyembah selain Allah, ya. Menyembah selain Allah misalkan berhala atau yang lain-lain. Nah, ini jelas mensekutukan Allah. Dia beranggapan bahwa sesuatu yang ia sembah itu kedudukannya sama dengan Allah sebagai Tuhan. Ya padahal ya bainas sama wa sumber minyak, jauh sekali ya. Jauh nggak masuk akal kalau ada makhluk dipertuhankan. Dia tidak pernah yang namanya nyumbang pembangunan gunung, nyumbang pembangunan langit dan bumi. Nah, dia ada itu kan setelah adanya alam. Nah itu ya. Jadi tidak layak makhluk ini dijadikan Tuhan. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, maka ini syirik jali. Kalau syirik khafi, ibadah yang dilakukan atau penyembahan yang dilakukan itu kan secara zahir tidak salah. Dia tidak menyembah berhala. Sholat menghadap ke kiblat. Secara zahir. Ya. Tapi punya tujuan lain. Ya. Tujuannya sholatnya ini bukan karena ingin ridho dari Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari
misalkan calon mertua dan lain-lain, ya. Atau kebetulan tunangannya sedang ada di situ, kemudian ngaji, baca Al-Quran, suaranya dibuat semerdu mungkin supaya calon istri terpesona. Nah ini ya sebenarnya ya, ibadah yang ia lakukan, membaca Al-Quran atau sholat secara zahir memang tidak ada yang salah. Kalau orang ngaji itu kan ya zahirnya lillahi ta'ala, ya, zahirnya itu ya. Ngaji itu ingin dapat pahala, ingin dapat ridho dari Allah. Tapi dalam hatinya ternyata ada tujuan-tujuan lain. Nah, makanya ini dikatakan sebagai syirik khafi. Ya. Wa huwa utawi arya ahadus syirka ini iku salah sijine syirik loro. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono riya pola buka iku nubriye sira utawa goleke sira al manzilata ing kedudukan fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk. Litanala supaya memperoleh sapa sira biha kelawan biha kelawan al manzilah al jaha ing pangkat wal hashmata lan isin wa hubbul jahi hale utawi cinta kedudukan atau cinta pangkat minal hawa iku setengah saking hawa nafsu al muttaba'i ingkang diikuti wa fihi lan iku ing dalem hubbil jah halaku aktsarin nasi utawi binasae akeh-akeh menungso. Fama ahlaka mongko ora membinasakan annasa ing menungso illan nasu sopo kejaba menungso. Ya. Kalau riya itu adalah ya, kita mencari kedudukan di hati makhluk supaya dapat pangkat, terus dapat malu. Bukan dapat kemaluan, ya. Dapat malu artinya itu disegani lah. Gitu. Orang itu kalau ada kita, misalkan ya, tapi masa contohnya kita, semoga kita enggak. Ada orang yang muroin ini, ada yang riya itu, kalau dia lewat, yang diharapkan itu yang bertemu sama-sama menundukkan kepala, nggih Gus. Nggih Yai, ya, seperti itu ya. Ini namanya kalau dia melakukan ibadah tujuannya untuk mendapatkan hati manusia, hati makhluk, ini riya. Sementara orang suka kedudukan, ya, cinta kedudukan atau cinta pangkat itu termasuk mengikuti hawa. Ya. Termasuk hawa nafsu yang ia ikuti. Dan di dalamnya ini nanti ada kebinasaan. Nah, contohnya seperti ini. Ada orang berjuang, misalkan untuk memakmurkan masjidnya. Awal-awalnya banyak yang salut. Banyak yang senang. Kemudian di tengah-tengah perjuangannya ini, namanya orang berjuang itu kan tidak selalu mulus. Perjuangan itu pasti banyak lika-likunya, pasti banyak namanya sesuatu yang ia hadapi bagi yang ia suka atau yang ia tidak suka itu. Ketika itu perjuangannya ini tidak dianggap oleh orang. Ya. Nah, ada yang nggak senang gitu ya. Nah, karena memang yang dicari itu pujian orang. Ketika nggak ada yang memuji, langsung down.
Nah gitu. Ini termasuk apa? Kebinasaannya di sini. Nanti amal yang ia bangun, ujung-ujungnya ambruk semuanya gara-gara apa? Tidak ada yang memuji sama sekali. Ya ini sulit sekali ya kita itu untuk menghindari riya itu sulit. Walau ansofalan lamun adil atau insaf annasu sapa menungso hakikatan ing dalam nyatane. La alimu mongko yektine padha weruh sapa annas. Anna aktsaroma ing sak temene luweh akeh-akeh perkara. Hum kang utawi annas fihi ing iku ing dalem mah minal ulumi bayane piro-piro ilmu wal ibadati lan piro-piro ibadah fadlan luweh-luweh an a'ma kelawan luweh-luweh an a'ma lil adati saking piro-piro penggaweane piro-piro kebiasaan atau adat. Laisa iku ora ono apa ma yahmilu iku ndorong hum ing nas alaiha ing atase al ulum wal ibadat ila akhirih illa muraatun nasi opo kejaba pamer maring menungso ya. Kalau kita mau adil atau bahasanya itu jujur sajalah, jujur saja kita itu. Kalau kita teliti betul amal-amal yang kita lakukan, kita punya apa, kita semangat mencari ilmu, ya. Nah, kemudian misalkan aktivitas sosial kita yang kita kerjakan, ini mayoritas pendorongnya itu bukan lillahi ta'ala. Pendorongnya bukan apa mencari ridho Allah, tapi pendorongnya ini karena apa? Ingin dilihat oleh orang. Ya, pendorongnya itu adalah riya, rata-rata itu sudah ya. Bagaimana cara menghadapi seperti ini? Ya ini memang sulit ya. Riya itu harus kita hilangkan dengan kita banyak berzikir kepada Allah. Banyak kita itu berangan-angan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu selalu zikir kepada Allah, ya. Zikir kepada Allah itu memang caranya, latihannya adalah dengan lidah. Ya. Dengan lidah kita yang senantiasa basah dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan lain-lain istighfar. Ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah hati kita yang senantiasa berzikir. Makanya sebagian dari kawan-kawan ahli dakwah itu untuk membiasakan ingat Allah. Jadi apa-apa itu dihubungkan dengan Allah. Misalkan ya, kita sekarang malam ini bertemu. Sama-sama belajar kitab Bidayatul Hidayah. Maka ya cara kita bicara seperti ini. Alhamdulillah kita ini ditakdir ketemu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan setiap ucapan kita selalu ada zikir. Akhirnya apa? Dengan kita sering mengucapkan nama Allah, akhirnya terpatri dalam kalbu ya. Terpatri dalam kalbu bahwa apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah atas izin Allah, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah itu bukan karena kemampuan kita dan bukan karena kita itu orang yang baik sebenarnya. Ya. Kalau kita jujur ya, kalau kita itu andaikan tidak mendapat taufik dari Allah, pasti kita ini bukan orang baik yang cenderung menuruti hawa nafsu. Tapi karena kita ini alhamdulillah ya, masih diberi hidayah, masih diberi taufik, nah, akhirnya kita ini berusaha untuk menjadi yang baik. Nah itu.
Jadi semuanya karena Allah. Ibadah yang kita kerjakan itu taufik dari Allah, pertolongan Allah. Banyak kok orang-orang itu yang lebih cerdas dari kita, lebih kaya dari kita, dan waktunya lebih luang dari kita. Tapi untuk meluangkan waktu ngaji bareng atau sholat berjamaah, ngangkat sandal ke masjid, ini kok berat sekali. Jadi memang amal ibadah itu semuanya adalah taufik dari Allah. Ilmu juga taufik dari Allah. Apa yang kita banggakan kalau kita mau riya? Ketika kita bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bisa memahami hadis, Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Itu kan semata-mata Allah yang memberi. Karena kita dikasih otak, kita dikasih akal. Coba kalau ada orang ya, dia ini sudah pamer pada orang lain, membanggakan diri karena alim, kemudian akalnya miring atau otaknya kecelakaan. Apa gunanya nanti? Akhirnya apa? Jadi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Apa yang kita banggakan? Jadi kita harus apa? Senantiasa ingat pada Allah ya. Karena ada pepatah, ada salah satu dari kalam yang sering kita dengar ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya maka akan kenal Tuhannya. Ini bukan bukan ajaran sesat ini, ada yang nuduh sesat. Ada orang yang punya pendapat ekstrim ya, aliran keras ya, dan juga aliran ngawur ya, karena tanpa dasar. Oh itu manunggaling kawula Gusti itu. Siapa tahu dirinya maka kenal Allah, berarti dirinya dianggap sebagai Allah. Tidak begitu maksudnya. Ulama mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya ini adalah makhluk yang lemah, maka dia akan tahu ada Sang Pencipta yang mengaturnya. Nah, itu. Jadi ya harus punya ilmu dulu ya. Makanya kalau dalam ilmu tauhid itu kan gini seperti ini ya. Orang itu masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena fadl dari Allah. Ada orang membanggakan amal. Itu tidak layak. Tidak layak untuk mendapatkan surga kalau dia ini membanggakan amal. Tapi jangan dipahami, kalau begitu kita nunggu fadl Allah aja, tidak usah beramal. Maksudnya begini ya. Orang bisa beribadah itu kan fadl dari Allah. Diberi kemampuan dia untuk beribadah. Nah, dan itu tidak bisa diprediksi loh ya. Berapa tahun lagi kita tetap istiqomah itu ya sulit ya. Kita itu sulit untuk memprediksi ya. Ada orang yang awalnya kita lihat itu dia ini termasuk orang-orang mursal ya. Orang-orang yang nggak kenal agama. Terus berapa tahun ke depan kan kita nggak tahu, semuanya gaib kan. Kalau tiba-tiba dia berubah 180 derajat kan nggak ada yang tahu ya. Ada tetangga ya yang sekarang ini ngaji pada Habib itu. Awalnya nggak seperti ini beliau. Awalnya itu ya sudah ya. Nggak kenal agama dalam kehidupannya, tapi begitu Allah membuka hatinya, Masya Allah ya, sekarang ini luar biasa ya. Luar biasa ke agama, kemudian tawakalnya kepada Allah itu mengalahkan kita-kita ini. Yang mungkin jenengan pernah tahu itu orangnya itu ya, orang sini Bang, yang sering ngaji ke Habib Umar itu. Ada dua di sini ini. Ya semuanya serba gaib ya. Jadi orang dikasih iman, dikasih taufik, itu memang pemberian cuma-cuma. Kita loh nggak pernah request kepada Allah, ya Allah, saya minta nanti kalau lahir dari perut muslimah. Nggak pernah ya. Tiba-tiba kita ditakdir lahir dari
perut ibu yang muslimah. Nah ini kenikmatan luar biasa ini. Jadi kita itu Islam sejak lahir, mukmin sejak lahir, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Sementara saudara-saudara kita ya, yang Islamnya dalam perjuangan, awalnya dari kafir dulu, awalnya dari Kristen, dari Hindu dan lain-lain, dalam mencari kebenaran itu gangguannya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Bahkan salah satu yang pernah kita lihat di YouTube itu kan ada orang Cina ya, ganteng orangnya, lucu ini orangnya ini. Kok bisa-bisanya sih kok Anda ini kok mau masuk Islam ya, kok rela meninggalkan segalanya, padahal dulu itu sudah punya macam-macam ya bisnis perjudian perjudian internasional itu dia yang punya ya. Kok bisa-bisanya kok Anda ini kok mau hidup lagi dari nol ya. Katanya Koko ini bilang ya kadang-kadang untuk melakukan kebenaran kita itu kan harus sedikit maksa. Saya lebih baik maksa masuk surga daripada rela masuk neraka. Nah ini, jadi kalau kita ingat seperti ini, maka tidak ada riak dalam hati kita. Orang kalau tidak ada riak, ya, orang kalau berharap hanya Allah, ya, orang yang ikhlas, maka dia ini akan aman dari gangguan setan. Soalnya iblis itu kan sudah bersumpah ya. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Akan saya ganggu itu anak cucunya Nabi Adam itu. Akan saya sesatkan mereka. Akan saya jebak mereka dengan macam-macam jebakan hawa nafsu dan lain-lain. Dan satu yang tidak bisa, yaitu hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang berharap hanya kepada Allah. Nah ini sulit, karena ikhlas ini adalah ilmunya amal yang paling sulit. Orang itu kalau kepingin ikhlas, pertama adalah harus punya ilmu dulu. Kemudian dua, punya amal. Ilmu yang diamalkan baru bisa ikhlas. Enggak punya ilmu, amal, ya nanti ya jadinya ria. Punya ilmu tuh enggak amal, buat apa? Buat apa punya ilmu enggak diamalkannya? Ilmu hanya sebagai pengalaman, bukan pengamalan. Buahnya kan pengamalan, harusnya seperti itu ya. Ini kalau kita mempelajari seperti ini, insya Allah ya, ria itu akan kita hindari sedikit demi sedikit ya. Kadang-kadang kami itu pada waktu ngaji ya kan sering diundang hataman kemana-mana. Wah kok banyak audiennya. Kadang-kadang ya muncul gitu ya. Muncul bisikan-bisikan untuk ria itu muncul. Pakai lagu ini aja, lagu Ros, biar merdu. Kalau rosnya ini rosak ya merdu merusak dunia nanti. Ketika muncul seperti itu, ini salah satu langkah saya. Saya coba, saya memandang langit. Saya bayangkan bidadari lagi ngintip saya. Enak kalau pingin dapat bidadari kan ya intinya kita pingin ridho Allah kan, itu seperti itu. Wahia utawi ria mukhbitatun wahia utawi muraatun nas mukhbitatun iku ngejur apa iki muraatun nas lil a'mali maring piro-piro ganjarane amal. Kama kaya keterangan waroda kang teka apa ma fil khabari ing dalam khabar anna syahida rupane sak temene wong kang mati syahid yuk maru iku diperintah bihi sapa asyahid
yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ilan nari maring neraka. Nah, dalam sebuah hadis ini ada orang yang matinya syahid, nah ya. Mati syahid tapi dia ini malah disuruh nyungsep ke neraka. Sana berangkat ke jahanam. Nah, akhirnya protes dia. Fayaqulu monggo ngucap sapa iki syahid. Ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Istasyhadtu. Nah, mati syahid sapa ingsun fi sabilika ing dalam dalan panjenengan. Fayaqulu mongko dawuh Allahu sapa Allah taala. Bal aradta balik ngarepno sapa sira ayu qala ing yen to diucapno annaka apa sak temene sira syuja'un iku pemberani. Lah kamu ini nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak cincong. Pada waktu kamu berperang kemudian mati syahid, kamu kan hanya bertujuan supaya disebut pemberani, supaya dapat gelar pahlawan atau patriot bangsa kan gitu. Nah, iya atau enggak? Kok tahu ya Allah? Ya tahu dong. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui mata yang berkhianat. Gerakan tubuh yang paling samar kan mata. Mata ini apalagi sampai ditutup dengan kacamata hitam. Orang mandang jelalatan kemana-mana kan tidak ada yang tahu. Nah ini Allah tahu. Gerakan matanya ini memandang ke arah mana, Allah tahu. Dan apa-apa yang disamarkan dalam hati, Allah juga tahu. Nah ini. Nah, akhirnya oleh Allah dijawab seperti itu. Wa qad qila lan teman-teman wis diucapno dzalika apa mengkono-mengkono ayyuqala annaka syuja' wa dzalika utai mengkono-mengkono ayyuqala annaka syuja' ajruka iku ganjaran sira. Lah kan sudah dibalas itu ya. Sudah dapat pahala kamu ya, di dunia saja. Yaitu kamu sudah disebut sebagai patriot bangsa, sebagai pemberani. Ya, di sini tidak ada, kamu mintanya itu di dunia kok. Ya sudah itu, di sini ya nol, zong. Ya. Wa kadzalika lan iku koyok mengkono-mengkono syahid yuqalu diucapno opo annaka ila akhirih lil alimi maring wong alim wal hajilan wong kang haji wal qari lan wong kang maca Quran. Seperti juga orang yang mati syahid. Orang alim mencari ilmunya ini ya nanti diadili juga ya. Mencari ilmunya untuk ridho Allah atau ingin disebut sebagai orang yang alim. Hajinya ini kepingin mendapatkan surga atau ingin hanya disebut sebagai abah. Kemudian pembaca Al-Qur'annya ini andaikan punya suara emas, kepingin dapat pahala di akhirat atau kepingin disebut sebagai qori gitu saja. Kalau qori mending ya. Ternyata suaranya merdu merusak dunia, akhirnya disebut sebagai korak. Luput. Nah ini ya. Nah, ini jadi riya itu menghancurkan pahala amal ya. Amal yang seharusnya berpahala banyak ya. Maka ketika di akhirat sudah nggak ada apa-apanya ini. Wa amal ujubu wallahu alam bisawab. Kita pindah pada pelajaran Fathul Qorib.